Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat terus dianjurkan kita untuk membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ayat ini benar-benar mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Di ayat 9. Sampai terakhir ya, anak akan baca, antum bisa buka handphonenya, antum bisa lihat suratnya bersama artinya. Allah mengatakan fadzakir inna fa'atid dzikra. Berikan peringatan. Pada saat peringatan itu bermanfaat, jemaah. Ini menjadi pencerahan buat kita semua bahwa memberikan peringatan itu perlu melihat situasi dan kondisi. Ada orang yang sedang marah. Ketika antum kasih nasihat dia, mungkin dia nggak dengar. Bahkan dia akan tambah marah nantinya. Suami istri ketika sedang ribut. Istri melihat suaminya ngomongnya kotor. Mungkin memaki istrinya. Jangan dikasih nasihat suaminya saat itu. Jangan dikatakan, bang, laisal mu'min bitta'an. Walal la'an, walal fash, walal badhi. Mu'min itu gak kotor ngomongnya, bang. Nunggu sampai reda baru kita kasih masukan. Kemudian ada orang yang sedang lapar sekali. Antum kasih nasihat. Boleh jadi dia ngelihat antum dengan kunang-kunang matanya. Dia ngelihat anak lapar, di mana ada makanan. Gitu. Lalu Allah katakan, sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Yang akan bisa mengambil peringatan itu adalah orang yang takut. Kita perlu punya rasa takut. Dan semoga rasa takut itulah yang membuat antum hadir pada waktu duha ini. Ada kekhawatiran di diri kita. Kekhawatiran amal kita belum cukup. Kita takut kematian itu datang di saat kita belum siap. Dan sejatinya kematian datang nggak pernah mikir antum siap atau tidak. Ada masa-masa jamaah, ana merasakan sendiri dan mungkin sebagian antum merasakan ya. Ada masa-masa ana merasa ya Allah kalau mati sekarang kayaknya dalam kondisi ana ini imannya sedang rindu sama Allah gitu ya. Tapi ada kondisi kita sedang berbuat dosa, ya Allah jangan sampai mati sekarang ya Allah. Cuma kita tuh nggak bisa milih jamaah. Dia datang tiba-tiba, ada orang naik motor mati di sana. Nanti saya akan berubah Ustaz, saya tahu kematian itu pasti datang. Tapi kan anak masih muda sekarang Ustaz. Siapa yang menjamin orang tua mati lebih dahulu daripada anaknya? Ada orang tua yang menggendong anaknya dan mengantarkan ke kuburan. Kita melihat kakek yang mengantarkan cucunya. Jadi kalau bicara kematian itu nggak ada urusan dengan sakit. Nggak ada urusan sama umur sebenarnya. Urusannya sama ajal. Oh, orang tabrakan, mati tabrakan. Ya kalau gitu jangan naik motor antum. Coba antum hitung berapa manusia yang mati tabrakan dan berapa manusia yang mati di atas ranjangnya. Lebih banyak mana? Yang mati di rumahnya. Dia akan datang. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi ada orang yang akan menghindar dari peringatan ini. Nggak suka dikasih tahu dia. Ini orang-orang yang celaka hidupnya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah ketika Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Ada orang-orang yang nggak pernah hadir di majelis ilmu. Mungkin salah satunya keluarga kita. Mungkin salah satunya orang tua kita. Nggak pernah mau diajak. Salah satunya pasangan hidup kita. Anda ingat ada seorang suami yang mengatakan, Ustaz, gimana Ustaz ya istri Anda ini Ustaz? Nggak mau diajak ngaji Ustaz. Nggak mau. Karena dia berpikir agama ini merepotkan.
ketika seorang menghindar dari agama, dia akan menderita dan celaka. Kenapa? Karena dia akan berburu fata morgana. Coba tunjukkan mana orang yang paling kaya di dunia yang tidak mati. Mati semuanya. Dan ketika mati dia meninggalkan segala sesuatu itu, disitulah dia akan menderita dengan penderitaan yang nggak bisa dibayangin. Dia kepingin diundur waktunya kematian itu, tapi nggak bisa. Lalu Allah mengatakan, "Alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Dia adalah orang yang akan masuk ke neraka yang besar sekali. Api yang menyala-nyala. Siapa yang nonton kebakaran di Los Angeles sana, di California? Ana nonton itu, ya Allah. Ya. Seperti itu ketika Allah mau menghancurkan sebuah negeri. Enggak harus ngirim pasukan yang menyerang, enggak. Allah kirimkan petir, Allah kirimkan api, Allah kirimkan hujan di sebagian tempat untuk ditenggelamkan. Maka orang ini akan masuk ke neraka yang besar dan di situ dia nggak mati. Kalau mati selesai, antum bisa ngelihat orang yang kebakaran ya. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta, di mana? Di Glodok yang kebakaran. Iya, di Glodok ya. Yang ditemukan berapa bangkai di sana. Ada 7 atau 8 di sana bangkai. Selesai dia mati kan. Rasa sakitnya di dunia selesai. Tapi kalau dia terbakar seperti itu, dalam kondisi seperti itu, nggak mati, apa yang akan terjadi sama dia? Dia berharap mati, tapi nggak mati. Dan itu di neraka nantinya. Allah katakan, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." La yamut, nggak mati di dalamnya. Dan tidak pula hidup menikmati hidupnya. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana keinginan penghuni neraka. Dia punya angan-angan. Dia minta kepada Allah, "Rabbana akhrijna." Keluarkan kami dari neraka ya Allah. Kami menyesal, kami akan berubah menjadi lebih baik ya Allah. Kami akan beramal soleh, kami akan sholat, kami akan datang kajian. Dia sebutkan semua kebaikan yang ingin dia lakukan. Nggak ada. Dan kemudian mereka minta tolong, minta syafaat sama malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Siapa namanya? Malik. Apa dalilnya? Nggak apa-apa lah, kita kasih hadiah, nggak apa-apa. Malik. Mereka teriak-teriak. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyuruh, "Wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu." Mereka sudah minta sendiri. Nggak dikasih sama Allah. Ini Malik nih. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mintakan kepada Allah supaya kita dimatikan. Mereka ingin mati, ya Ma. Malaikat Malik tidak menjawab. Terus teriak-teriak. Dan itulah ya. Siksaan di neraka itu bukan hanya fisik, ya Ma. Tapi ada siksaan jiwa. Lebih berat mana sekarang? Orang tersiksa fisiknya atau tersiksa jiwanya? Nah, kalau dikumpulkan jadi satu, fisiknya dibakar, jiwanya dinistakan. Terus teriak-teriak. Di beberapa tafsir disebutkan 1000 tahun mereka teriak-teriak. Dan Malik diam. Terakhir Malik mengatakan, "Qala innakum makithun." Kalian tetap di sini. Selesai jawab. Lalu mereka punya harapan kepada penghuni surga. Kan di surga mungkin ada orang-orang yang kenal sama mereka. Mereka minta supaya dikasih an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Mereka udahlah kasih kita air. Oh berarti kita akan hidup terus di neraka ini dengan kondisi seperti ini, nggak ada harapan lagi untuk keluar. Mereka minta makanan. Mereka minta air, kasih air kami atau apa saja yang ada di surga. Kami minta itu.
Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Enggak ada, haram buat orang-orang kafir. Maka ahibati fillah, ketika seorang menghindar dari peringatan, nggak mau dikasih tahu, ya dia sendiri yang akan merugi. Pada hari tidak berguna penyesalan itu. Lalu Allah katakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini yang jadi kajian kita hari ini. Telah sukses, beruntung. Siapa? Orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan hartanya, jiwanya. Wa dzakara asma rabbih, dia selalu mengingat nama Tuhannya. Fasalla, kemudian dia sholat. Makanya lah orang yang beruntung. Dia tahu bahwa kehidupan ini tidak lama. Kemudian dia tahu bahwa di situ ada tempat yang sudah dipersiapkan untuk seluruh manusia. Dan semua tinggal milih. Ada surga dan neraka, terserahlah mau kemana. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Masalahnya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang tinggal di Jakarta mungkin benar-benar merasakan itu. Bagaimana di pagi hari orang berebut naik motor, ya, naik mobil. Anak tadi malam naik mobil dari mana ke mana, anak nggak tahu sudah. Macet ya mah. Tapi Google Map-nya biru. Oh, berarti ini sudah lancar menurut Google Map gitu loh. Jadi sampai macet pun Google Map ya kayak gini memang Jakarta. Jadi jangan melihat biru kayak di Jember gitu. Wah, biru enggak. Ternyata birunya itu kayak gitu. Allahu Akbar. Tapi ternyata itu dilakukan oleh manusia terus setiap hari. Ada yang kemudian kayaknya kita tinggalkan Jakarta. Enggak ternyata. Antum ini buktinya tetap aja di sini. Nah, Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal jemaah. Ahibati fillah. Ketika seorang memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan baik. Apa dalilnya? Kalau kita memperbaiki sholat kita, insya Allah ya usaha kita, kehidupan kita yang lainnya baik. Rumah tangga kita akan baik ya. Kerjaan kita akan baik. Hubungan kita sama orang tua akan baik. Sama tetangga akan baik. Apa dalilnya? Siapa yang mau menyebutkan? Jauh banget di sana. Silahkan. Bismillah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, boleh, itu salah satu dalilnya. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kirimkan hadiah ke belakang. Siapa lagi dalilnya? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Dalilnya itu setiap hari ada lagi antum. Itu secara umum ya. Yang ada kalimat salatnya. Tiang agama. Boleh lah. Kita boleh-boleh semua jemaah. Yang penting ada dalilnya gitu kan. Yang penting ada dalilnya. Cocok nggak cocok ya cocok-cocokin nanti kan. Seperti itu. Antum dengar sehari 10 kali jemaah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Terus ayo sholat kalian. Bayangin ya, bagaimana cintanya Allah kepada manusia. Sampai Allah syariatkan azan yang diperdengarkan sehari 5 kali. Cuma kadang-kadang kita nggak mau denger. Dipanggil tuh hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah. Jadi sholat ini disyariatkan bukan untuk menyusahkan kita.
Engkau sholat, engkau dapat kejayaan dalam hidupmu. Dapat glory. Dapat kenyamanan. Dapat ketenangan dan kedamaian. Kalau mau qomat juga. Ya. Bagaimana ketika orang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tolong hal itu dihayati. Makanya di antara langkah menuju ke khusyuk itu adalah mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan. Ini panggilan untuk menuju ke sholat. Kalau panggilannya aja antum abaikan, tidak terlalu penting buat antum. Sebagian mungkin masih sibuk ngobrol dengan panggilan tersebut. Merasa, aduh waktu anak habis ya. Ya anak-anak juga merasakan. Kadang-kala anak dengar azan, pegang handphone ya. Seharusnya udah taruh lah. Antum hayati bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum akan tahu, ya Allah semuanya kecil. Allah itu maha besar. Antum punya masalah sama siapa? Sama bos, sama atasan, sama presiden. Sama raja. Wallahi semua itu hambanya Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa kita harus bingung? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bagaimana kita bersyahadat? Aku bersaksi bahwa nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Ketika kita dengar lalu kita menjawab. Wa ana ashhadu an la ilaha illallah. Dan aku ikut bersaksi. Jangan cuma muadzinnya yang bersaksi. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu antum mengulangi wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu antum mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridha ya Allah engkau sebagai Tuhanku. Apapun ya Allah yang kau akan perlakukan kepadaku, aku ridha ya Allah. Karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Antum punya masalah. Dan Anda juga punya masalah. Cuma, iya aduh. Pikirnya Ustaz nggak punya beban gitu loh. Jadi bebannya ditambah ya Allah ya. Tapi ternyata beban itu ketika Ustaz mendengar, jadi ringan buat Ustaz. Kenapa? Ternyata masalah anak lebih ringan daripada masalah orang ini. Jadi itu menjadi obat buat kita. Sahih. Semua punya masalah. Tapi ketika antum punya keridhaan dengan ketentuan Allah, anak ridho sudah. Tapi ya kita suruh doa minta afiah ya. Minta keselamatan dari bala dan musibah. Iya, tapi ketika itu datang dan antum ridho, selesai urusannya. Maka di situ ketika azan dikumandangkan, berhentilah. Berhenti berkegiatan. Taruh handphonenya. Kalau sedang berbicara lawan bicaranya, bisa dengarkan azan. Sebentarlah. Antum hayati panggilan itu. Di beberapa cerita, Imam Ahmad bin Hanbal ketika di penjara ya. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, beliau berdiri dari tempatnya. Kemudian berjalan ke teralis besi itu. Mengatakan, ya Allah aku cuma bisa sampai sini ya Allah. Menjawab panggilanmu ya Allah. Jadi itu panggilan jamaah. Hayya 'alas shalah. Ayo gitu loh. Tapi ketika panggilan ini sekali diabaikan. Antum gak akan sampai al-falah. Itu gimana antum mau dapat al-falah? Yang ada harta antum jadi azab buat antum. Anak-anak jadi azab buat orang tuanya. Orang tua itu ingin anak-anak jadi qurratu a'yun. Penyejuk pandangan. Dia ingin harta yang dikumpulkan itu jadi ya sarana untuk kebahagiaan dan kegembiraan dia di dunia dan di akhirat. Ternyata enggak. Maka Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kau jangan takjub ya sama harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka. Kadang-kadang kita, ya Allah anaknya bagus-bagus semua gitu ya. Masya Allah sukses semua, hartanya banyak. Padahal sholat yang enggak. Apa anak harus enggak sholat supaya kaya ya? Mungkin orang berpikir, anak dulu hijrah Ustaz. Masya Allah belum hijrah banyak fulusnya Ustaz. Setelah hijrah kok jadi susah Ustaz ya.
Enggak. Antum tetap dapat falah. Ketika antum bisa sholat, antum sedang menuju ke al-falah tadi itu. Antum sedang memperbaiki hidup antum. Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Allah itu ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Itu azab, jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika sholat ini diremehkan. Atau sholatnya asal-asal, ya udah. Nggak akan sampai ke al-falah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholatnya. Sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Yang mengerjakan sholat. Ma yuktab lahu minha illa usyruha. Ternyata yang dicatat pahala buat dia cuma 1/10-nya. Thumunuha 1/8 cuma dapat. Kan orang beda-beda. Sama satu soft tapi kualitas sholatnya beda. Subu'uha 1/7. Sudusuha 1/6. Khumusuha 1/5. Rubu'uha ada yang dapat 1/4. Thuluthuha ada yang dapat 1/3. Nisfuha ada yang dapat 1/2. Jadi paling full disebutkan hadis ini berapa? 1/2. Ini menunjukkan beratnya khusyuk dalam sholat itu. Antum udah berusaha ya. Berusaha banget khusyuk. Biasanya orang itu khusyuk kapan? Kapan antum khusyuk? Mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Tapi kadang-kadang dari keenakan antum sujud berdoa ya, minta diselesaikan masalahnya. Sampai antum lupa. Ini rokaat keberapa ya Allah? Ini sujud yang keberapa ini? Antum khusyuk dalam doanya, tapi nggak khusyuk dalam sholatnya gitu loh. Sampai antum bingung, ya Allah ya. Sujud sahwi lagi. Menunjukkan memang kualitas sholat kita itu. Sholat itu curhat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau antum lihat jamaah yang kirim pertanyaan. Kalau urusannya curhat, berapa lembar? 1 lembar full jamaah. Sampai ustadznya capek. Dan dia tulis, "Ustadz mohon dibaca semuanya, jangan di skip." Nah, karena kalau orang curhat tuh ada banyak masalah anak Ustaz. Kalau pertanyaan apa hukumnya ini, ya selesai hukumnya boleh. Nggak boleh, tapi anak punya masalah, Ustadz harus dengarkan ceritanya. Dan Ustadz nggak mau dengerin. Kalau sudah terlalu panjang, aduh curhat ini taruh sini sudah. Tapi Allah mau dengerin kita. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi itu mau dengerin kita. Nggak ada ceritanya Allah, nggak ada waktu buat kita, nggak ada. Allah selalu punya waktu buat kita. Namun ada sebagian orang yang nggak lama-lama sholatnya gitu loh. Apalagi kita mau masuk bulan Ramadan ya. Rencana Nur Salma ada tarawih enggak? Ada. Rencana berapa juz 1 rakaat? Imamnya aduh. Imamnya aja sudah aduh. Gimana jamaahnya? Imamnya udah aduh. Jadi kalau imamnya pesimis, jamaahnya lebih pesimis antum. Imamnya insya Allah 1 juz gitu kan. Orang udah pada pulang. Anak pernah sampaikan di sini mungkin. Di Sukamiskin, tahu Sukamiskin itu? Penjara itu ya. Penjara orang-orang hebat. Hebat apanya? Wallahu a'lam. Anak sempat masuk sana. Untuk berdakwah ya. Masuk sana. Semoga kita dijauhkan dari namanya penjara ya. Itu cerita mereka. Saat Ramadan alhamdulillah Ustaz, 10 hari terakhir kita itu tarawih Ustaz, 11 rakaat kita panggil imam Ustaz. Bisa semalam tuh 3 sampai 4 juz Ustaz. Itu 11 rakaat ya. Apakah antum nunggu di penjara? Baru mau 3-4 juz. Nah,
Dan Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana? Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tersebut. Beliau di luar bulan Ramadan, pernah sholat malam. 1 rakaat itu baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Gitu hadisnya. 5 juz 1 rakaat. Jemaah. Kita 11 rakaat sampai 1 juz. Enggak juga. Kesian jamaahnya Ustaz. Kesian sama imamnya. Kesian sama DKM-nya. Karena aduh masjidnya kurang makmur Ustaz, kata dia. Kalau mau makmur yang cepet-cepetan lah. Jadi kalau antum, ini sholat tarawih itu kan pilihan, bukan kewajiban. Yang 23 lebih cepat dari yang maksudnya kan gitu. Jadi nggak apa-apa loh jamaah. Artinya bebas sebenarnya. Ada yang di sini setengah jam, ada tempat lain 1 jam sholatnya, ada yang 2 jam. Tapi harus ada jamaah. Antum jadi fasilitator kita Ustaz, insya Allah sholatnya sehari, semalam ya 8 juz. 8 juz. 1 rakaat 1 juz. Dan kalau antum nggak mampu berdiri, bukan nggak mampu, nggak mau berdiri, duduk. Boleh jamaah. Di Jakarta ada nggak yang 1 rakaat 1 juz? Hah? Banyak. 1 rakaat 1 juz. Loh ini pertanyaan 1 rakaat 1 juz. Belum nemu Nur Salman insya Allah. Aduh. Takut kehilangan jamaah ini. Bener loh jamaah. Ini waktu yang sangat mulia. Ramadan ini mulia banget deh. Kita nggak tahu dia datang lagi atau tidak. Maka manfaatkan malamnya untuk sholat. Ketika capek tadi, antum berdiri, antum duduk. Duduk aja, bismillah. Kemudian nanti ketika waktunya mau ruku, antum berdiri. Sebagian orang mungkin kerja, tadi dikatakan orang kantor kerja. Nggak harus dia sholat tarawih itu ba'dal isya. Nggak harus berjamaah, sendirian pun jadi. Boleh jadi di rumah, antum lebih khusyuk, ya udah di rumah. Karena anak-anak kalau sholat di masjid kayaknya terlalu cepat Ustaz. Anak kayaknya mau sholat mulai jam 10 lah. Sampai jam 3. Lalu antum ketawa ya. Insya Allah tahun ini Nur Salma. Kita bikin. Kalau sholat fardu, imamnya harus memperhatikan jamaah. Sholat fardu. Sholat sunnah dia nggak suka ya pergi aja gitu loh. Ya nggak enak Ustaz sama jamaah Ustaz. Nanti sunduknya berkurang Ustaz. Ustaz sunduk lagi nanti. Jadi jamaah semakin banyak sunduknya Ustaz. Enggak lah. Jamaah rahimakumullah. Maka tadi ada orang yang sholatnya asal-asalan. Yang penting sholat. Padahal ternyata ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celaka nih orang sholat. Apalagi yang nggak sholat ya. Orang sholatnya dalam kondisi dia hukumi celaka dia. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Lalai dia. Yang penting sholat buat dia. Anak sholat alhamdulillah nggak pernah bolong. Walaupun sholatnya cepet-cepetan. Rukuknya nggak benar. Wallah kondisi rukuk kalau antum bayangin ya. Sholat itu bukan hanya kata-kata. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salat itu bukan hanya gerakan. Dari berdiri antum ruku, dari ruku berdiri lagi, dari berdiri kemudian sujud, sujud kemudian duduk. Enggak. Salat itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW mengatakan, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Maka Allah syariatkan sehari 5 kali. Haji seumur hidup sekali. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali ketika datang nisabnya. Sholat nggak bisa. Nggak bisa. Antum harus sholat minimal 5 kali. Itu yang terjadi. Maka tatkala orang ini dia ibadah. Tapi ternyata dia asal-asalan masuk fawailul lil musallin.
berkaitan dengan waktunya yang penting, ya mundur-mundur sedikit nggak apa-apa lah. Sholat duhur, ya jam 3:15 kan, belum azan asar kan, udah azan asar. Belum kan, nggak apa-apa. Masih masuk waktu, Zat. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, jangan. Selama di waktunya. Jadi, itu terjadi sama manusia. Kalau ada orang-orang yang lapar, jemaah. Kemudian dia dikasih sesuap nasi. Cukup nggak buat dia? Nggak cukup, anak lapar banget. Ustaz. Anak kayaknya butuh 2 piring. Nasi padang, Ustaz. Butuh apa lagi? Rendang, ayam pop, kepala kakap. Antum bisa lihat ketika antum masuk ke rumah makan Padang yang disediain semuanya itu jamaah. Kadangkala antum butuh itu jamaah. Tapi ketika sholat, antum cuma sesuap aja, cukup. Nggak cukup. Maka orang tadi yang punya masalah banyak, mau tidak mau dia perlu banyak lagi sholatnya. Terus apakah antum harus punya masalah untuk khusyuk? Harus punya masalah, harus baru di soft pertama di masjid. Ada sebagian kita yang sholat Jumat nggak pernah di soft pertama. Wallahu a'lam. Anak lihat soft pertama itu kayaknya orang-orang spesial. Itu lagi kalau anak khutbah ya, ketemu ini lagi mana yang lainnya. Yang soft terakhir tetap di soft terakhir, nggak pernah ada kemajuan. Yang ada kemunduran deh nanti seperti itu. Sholat ini tadi seperti makan. Makan antum hanya butuh 3 kali. Bahkan ada orang yang 2 kali cukup makan. Tapi sholat antum butuh banyak. Makanya Allah syariatkan 5 kali. Hanya sekarang bagaimana menjaga kualitas sholat antum. Jamaah rahimakumullah, orang munafik sholat enggak? Sholat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Masya Allah. Itu kiriman dari siapa tuh? Mak-mak. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Ya tadi kumpul sama orang-orang Islam ya. Pakai peci juga. Duduk di softnya. Orang-orang soleh. Padahal Allah yang sedang menipu dia. Dia pikir Allah nggak tahu. Kalau pihak masjid nggak tahu. Anda ditanya, Ustaz tahu nggak mana yang munafik di masjid ini Ustaz? Coba antum lihat. Kanan kiri antum. Tahu dari mana antum? Ini kayaknya munafik Ustaz. Kenapa? Dari tadi nyatet aja. Kayaknya pura-pura dia nyatetnya. Nggak bisa gitu jemaah. Nah kita benar-benar nggak tahu. Tapi Allah kasih tanda ternyata. Apa tandanya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mendirikan sholat, males-malesan. Jadi ketika dia hendak sholat, berat. Ya Allah. Kalau antum sholat dalam kondisi berat, boleh jadi ada masalah sama antum. Kenapa? Tadi kita udah sampaikan, ini curhat. Ketika antum antrian ke dokter, antum inginnya nomor berapa? Nomor 1. Anak kepingin yang pertama konseling sama dokter. Anak punya masalah. Ketika antum melihat antri panjang, Allahu Akbar. Orang-orang ini jam berapa mereka datang gitu loh. Orang-orang munafik berat, malas. Antum kalau sudah ada, ya Allah, ini panggilan dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Tapi kok berat aneh. Padahal anak mau ngomong sama Allah. Anak mau mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak akan katakan, ihdinas siratal mustaqim. Anak mau minta sama Allah. Tadi anak akan ruku. Bagian posisi ruku, antum melihat anak sedang beribadah sama Allah. Allah sedang melihat anak saat ini. Jemaah. Emang enggak mau? Antum ketemu bos aja, dipanggil bos. Dipanggil bos. Astagfirullah. Ketika antum mengatakan astagfirullah dipanggil bos, berarti antum punya salah. Antum tahu dipanggil karena dosa. Iya, anak berbuat salah. Tapi ketika dikatakan, dipanggil bos, ada bonus buat engkau. Tadi, hayya ala sholah,
hayya 'alal falah. Antum mau dikasih bonus. Terus antum mengatakan, kayaknya nggak benar bonusnya nih. Munafik. Artinya dia nggak yakin gitu. Ketika yakin dia akan bergerak langsung. Qamu kusala yura'unan nas. Ini orang ria aja sholatnya. Sholat dia. Tapi ria. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan kata Allah, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jamaah rahimakumullah. Pernah ada orang yang sholat di Masjid Nabawi. Dia mungkin sholat tahiyatul masjid. Nabi ngelihat dia sholat. Diperhatikan sama Nabi SAW. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, engkau belum sholat. Padahal dia berdiri ngadep kiblat dalam posisi semua syarat sholat sudah dia penuhi. Dia katakan Allahu Akbar, mulai rukunnya dia lakukan gerakan-gerakan sampai salam. Tapi kata Nabi SAW, Salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, sebenarnya engkau belum sholat. Jangan sampai sebagian kita 10 tahun sholat, ternyata belum sholat. Dihukuminya belum sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Innar rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat sama 60 tahun. Coba. Mungkin dia sholat sejak umur 10 tahun. Berarti umurnya dia sekarang berapa? 70 tahun. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholah. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Apa gunanya dia sholat? Nggak benar berarti sholatnya. Sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika antum sholat tapi dosa terus antum garap. Antum tolong lihat sholat anak gimana gitu loh. Ketika sholat antum benar, nih maksiat berkurang. Kadang-kadang kita ngelihat ada kawan kita jamaah. Rajin sholatnya ya. Rajin sholat zikir. Lalu kita godain dia. Antum habis berbuat dosa apa antum? Kok pertaubatan kayaknya gini. Marah dia. Iya, arti sebenarnya ketika sholatnya benar, dosa itu jauh, yakin. Kenapa? Allah sudah sebutkan, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini orang 60 tahun sholat, tapi terus dosa dia kerjakan, jangan disuruh berhenti sholat. Karena ada sebagian orang melihat kawannya sholat, tapi terus berbuat maksiat. Apa katanya? Udahlah antum berhenti sholat, maksiat terus jalan. Jangan disuruh berhenti sholatnya. Dosa antum. Boleh jadi utusan iblis nih orang. Nyuruh kawannya sholat, berhenti sholat. Lu jangan. Perbaiki sholatnya antum. Perbaiki sholatnya. Ini orang sama Nabi SAW diperbaiki sholatnya. Itu yang 60 tahun sholat nggak diterima, dikasih penjelasan sama Nabi SAW. Kenapa nggak diterima sholatnya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia tadi sholatnya asal-asalan. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak. Padahal kita tahu yang namanya tumak ninah itu rukun sholat. Gitu loh. Ini orang pokoknya soliana. Baik. Sampai 3 kali dia orang sholat dia lagi. Gimana orang ini sholat dilihat sama Rasul SAW. Pasti sholatnya berusaha untuk khusyuk. Salah saya salam. Dia datang lagi kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik sholat. Engkau belum sholat. Maka yang ketiga orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi sholat lebih baik daripada yang kau lihat tadi. Itu sudah sholatku yang paling baik. Akhirnya dia diajarin sama Nabi SAW.
Di antara yang beliau sampaikan ya, ini panjang. Idza kumta ila shalah fastaqbilil qiblah ya. Kemudian disuruh baca ma tayassara minal Qur'an ya, dan kita tahu yang jadi rukun salat adalah baca Al-Fatihah. Boleh enggak ana Ustaz salatnya karena keburu-buru ana baca Al-Fatihah aja Ustaz, enggak baca surat? Boleh enggak? Boleh, sah salatnya gitu loh. Tapi bacanya yang benar. Baca Al-Fatihahnya ya. Karena dari 30 juz Al-Qur'an itu yang paling utama adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua yang dalam Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah ini. Maka antum baca lagi tafsirnya ya, supaya antum lebih menghayati. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian rukuklah engkau. Apabila engkau rukuk, jangan langsung bangkit. Sampai engkau tumaknina rokian. Rasakan semua anggota badan itu di tempatnya. Dan antum merasakan ana sedang rukuk buat Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti ketika sujud juga, antum merasakan ana sedang meletakkan kening ana di muka bumi ini untuk berbicara dengan Allah yang ada di atas arasnya. Antum katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan rasakan. Ketika sholat antum benar, antum selesai sholat akan mendapatkan kebaikan. Antum merasakan kok enak ya, kok tenang ana sekarang ini. Rasulullah SAW kalau punya masalah larinya kemana? Sholat. Di Jakarta ini ada enggak tempat pembuangan limbah? Artinya orang kalau punya masalah itu larinya kemana di Jakarta ini? Nah, ke masjid? Hah? Kemana? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Enggak, orang kalau punya masalah itu biasanya kalau di Jakarta ini dibuang kemana? Diskotik, dunia malam. Nah, di mana lagi? Masjidnya tutup. Masjid tutup kata dia. Padahal memang waktu curhat yang paling indah itu malam. Sholat yang paling indah itu ya di malam itu. Bagaimana tatkala Allah menyebutkan penghuni surga itu? Ya Allah jemaah, kapan kita bisa seperti mereka? Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Begadang ya. Ternyata penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka keluar dari zona nyaman itu, mereka begadang malam jemaah. Tapi bukan di diskotik mereka begadang. Bukan di jalanan. Kadang-kala Anda melihat, tak tahu di sini. Alun-alunnya biasanya. Itu malam hari penuh sama orang-orang nongkrong di sana. Mereka semua punya masalah. Mereka larikan ke sana, ngobrol, ngopi, ini, itu. Dia pikir selesai. Pulang dari sana paginya, alhamdulillah selesai masalahnya. Enggak selesai. Tapi ketika antum larikan ke sholat, selesai. Karena Allah janji. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Udah sukses tuh orang. Siapa mereka? Yang kalau sholat khusyuk dia. Maka perlu yang namanya tumaknina dalam sholat. Rasakan tumaknina. Rasakan setiap perpindahan gerakan sholat itu. Usahakan emak-emak di belakang. Kalau sholat, ya tepat waktu. Emak-emak ini paling jauh dari riya sholatnya jemaah. Paling jauh dari riya. Kenapa? Di rumah. Suaminya datang, udah sholat. Udahlah. Sebelum adzan udah sholat tadi. Dari semangatnya dia sholat. Padahal sholat setelah adzan gitu deh. Tapi ada mama yang selalu menunda waktu sholat. Ya tipikal ibu-ibu itu macam-macam. Ada ibu-ibu itu yang nunggu semua beres baru sholat seperti itu. Sampai akhirnya sholat duhur mau asar. Janganlah. Ketika masuk azan, tinggalkan semuanya. Dan bapak-bapak juga ya. Ketika sudah masuk waktu sholat, panggilan hayya ala sholat, yang bisa ditinggalkan, tinggalkan semuanya. Usahakan sholatnya di awal waktu. Walaupun memang kita tahu sholat itu waktunya luas gitu ya. Duhur ya sampai asar. Kalau subuh sampai matahari
Terbit waktu subuh itu. Ketika seorang mulai menunda-nunda waktu sholat, maka boleh jadi nanti ada kesibukan yang sholatnya di luar waktu. Tapi kalau antum lihat anak punya waktu, tadi khususnya lagi emak-emak ini, udahlah yang namanya beres-beres ini itu semuanya bisa ditunda. Tapi sholat ini seharusnya lebih diutamakan. Apalagi kalau sudah tahu hari itu hari dia datang bulan. Ketika dia tahu zuhur nih, oh kayaknya anak hari ini udah kayaknya mau datang bulan nih. Oh, udah adzan, sholat. Berjanji dari riba, dari namimah, dari perbuatan-perbuatan yang haram, dari kezaliman. Kalau ada orang sholat tapi ngomongnya kasar, ada bahaya dengan sholat dia. Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan hablum minallahnya baik dalam pandangan manusia. Dia sholat malam. Dia puasa sunnah. Kadang-kadang dia sedekah juga mungkin berbagi dengan hartanya. Masalah dia satu. Walakinnaha salitah au filisaniha saltah tu'zi jiranaha. Dia suka menyakitin tetangganya dengan lisannya. Loh ini gimana dia sholat malam loh. Dia puasa sunnah. Tapi ternyata sholat dan puasanya tidak merubah sikap dan karakter dia. Tidak menjadikan dia menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, hiya finnar la khaira fiha. Neraka tempatnya. Nggak ada baiknya tuh orang. Loh terus gimana dengan sholatnya? Berarti sholatnya belum baik sebenarnya. Dia memang mengerjakan itu sholat dengan raganya, tapi boleh jadi tidak dihayati dengan hatinya. Ahibati fillah, memakmurkan masjid bagi kaum laki-laki menjadi target utama. Dan antum bisa rasakan nikmatnya melangkahkan kaki, apalagi di bulan Sya'ban. Anak ngomong sama istri anak. Karena kita di rumah ada anak yang mau kalau ke masjid itu ya harus bareng sama anak. Anak sampaikan ke istri anak, syuf ini bulan Sya'ban, usahakan kita habis adzan sudah di masjid. Tidak nunggu qomat. Yang nunggu qomat itu siapa biasanya? Yang rumahnya dekat sama masjid. Karena dia tahu bentar lagi lah. Artinya di qomat dia ke masjid masih bisa, masih dapat tuh. Tapi yang jauh-jauh biasanya udah datang duluan. Anak sampaikan kepada istri anak. Anak minta itu. Bagaimana azan anak-anak udah siap. Karena kalau nyuruh anak-anak ke masjid ini butuh waktu cukup panjang. Dia lari sana, lari sini, suruh ambil bajunya. Dia tidur-tiduran di kasur ya. Namanya anak-anak lah seperti itu. Kalau bapak-bapak kayak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Naam, ahibati fillah. Tadi anak sampaikan, anak pesan sama istri, kita butuh saling tolong-menolong sama keluarga. Antum mengingatkan istri antum juga minta tolong sama istri antum. Ingatkan anak lah. Ketika adzan dikumandangkan, itu udah disiapin anaknya, bapaknya sudah ambil wudu. Usahakan antum juga kalau mau qobliyah, ya qobliyah di rumahnya, ya. Baru kemudian berangkat ke masjid. Kemudian di masjid anak jangan dibiarin di tempat yang jauh, dekatkan sama antum. Karena sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya yang kita ajarkan kepada anak kita. Apalagi sekarang bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, sehingga masuk Ramadan kita sudah semangat. Apa yang menyebabkan kita bisa khusyuk? Salat kita jadi baik. Antum sudah sebutkan semua. Masalah. Ketika ada masalah, kita jadi lebih dekat sama Allah SWT. Kita tuh punya masalah semua. Masalah itu namanya kematian. Antum takut sama penyakit, antum ke dokter. Antum hidup sehat, karena antum takut dengan sesuatu. Antum minum obat, antum olahraga. Semua ternyata masalahnya dari rasa takut dengan penyakit tadi. Ketika kita takut dengan kematian, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan
disebut oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Shahihah. Beliau mengatakan, "Udhkuril maut." Ingatlah dengan kematian. Kapan? Fi sholatika. Dalam sholatmu. Jadi tatkala kita sholat Allahu Akbar, boleh jadi ana mati. Ana sedang banyak dosanya ya Allah. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu. Orang kalau ingat dengan kematian di sholatnya, itu menjadi kesempatan buat dia untuk memperbaiki sholatnya. Bedalah dengan orang yang sholat sedang memikirkan pekerjaan. Semua hal-hal yang menyebabkan antum tidak khusyuk dalam agama kita itu dihindari. Seperti ketika antum mau makan malam atau sudah mau makan, tahu-tahu azan. Antum mulai dengan mana? Makan. Antum selesaikan makannya. Anak kehilangan jamaah loh. Iya. Kenapa? Menjaga kualitas sholat itu lebih utama daripada mendapatkan fadilah berjamaahnya tapi enggak khusyuk. Jadi menjaga kualitas ibadah itu sendiri lebih baik daripada menjaga tempat dan waktunya. Oke, sholat di masjid pahalanya 27 Ustaz. Kalau anak makan dulu, anak akan kehilangan 27. Anak akan kehilangan jamaah. Nah, tapi kualitas ibadah itu lebih harus dijaga daripada kualitas tempat dan waktunya. Akhirnya antum berangkat ke masjid, udah nggak dapat jamaah. Nah, ya sudah nggak apa-apa. Tapi antum sholatnya khusyuk. Karena boleh jadi antum sholat dengan menyesal. Kenapa istri anak tadi ya nyuguhin makanan sebelum azan ya. Akhirnya nggak khusyuk juga sholatnya antum. Karena mikirin istri, ya sudah selesai. Antum sudah dapatnya ini dan antum ingat dengan hadis Nabi SAW. Bahwasanya, la sholata bihadratit ta'am. Nggak ada sholat kalau ada makanan. Sudah makan itu. Selesaikan makan itu. La yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Jangan sholat dalam kondisi nahan. Bukan nahan lapar. Nahan kepingin ke belakang. Kepingin ke toilet. Ya. Sudah jangan. Ya Allah Ustaz, anak ini kalau ke belakang nggak dapat soft pertama nah Ustaz. Ini fadilah tempat kan. Antum, anak kehilangan fadilah soft pertama Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi antum khusyuk. Jangan antum kehilangan soft pertama nggak khusyuk juga gitu loh. Udah ke toilet ini itu tetap nggak khusyuk. Padahal sudah dikasih sama Islam itu bagaimana antum mencapai khusyuk dalam sholat itu. Sehingga ketika sholat antum baik semuanya jadi baik ya. Kemudian apa lagi? Nabi SAW pernah sholat pakai baju, dikasih hadiah baju. Kemudian selesai sholat Nabi buka baju itu. Berikan kepada sahabat yang ngasih, tukar. Jadi tukar hadiah itu boleh jemaah. Kenapa? Karena gambarnya membuat aku lalai tadi kata Nabi SAW. Maka ketika antum sholat, kalau memang yang di depan antum bikin antum lalai ya diganti. Soalnya kadang-kala orang sholat itu, karpet itu bisa ada gambarnya jemaah. Ini kayak gambarnya kepalanya orang. Ya. Jadi dia itu berimajinasi buat gambar sendiri sebenarnya gitu loh. Ya udah pakai yang polos saja. Pakai yang polos. Jadi semua hal sekali lagi yang menyebabkan antum lalai dari sholatnya atau tidak khusyuk dalam sholatnya dihindari. Termasuk handphone. Jangan antum masuk sholat jawab WA. Sambil jalan ya. Bentar. Ya, anak lagi mau sholat. Antum mikir, fulan jawab apa ya? Karena antum menunggu sesuatu. Pokoknya hindari semua. Dan di bulan Ramadan ini, ana mengajak semuanya untuk mempersedikit penggunaan handphone. Kalau bisa, kuotanya dihilangkan. Hanya buat telepon.
Jadi yang penting telepon. Kita hidupkan kembali SMS. Kan adalah paket yang apa? Paket SMS sama telepon itu kan, ya udah paket itu aja. Kuota sudah enggak. Antum lihat ya, kuota sekarang tuh sangat menggoda sekali ya, Mas. Kuota 10 giga nonton, 10 giga. Orang kan, wah anak udah bayar, nggak ditonton rugi gitu seperti itu. Hanya orang naudzubillah. Jadi semua godaan itu perlu dihilangkan. Antum masuk ke bulan Ramadan, yang pertama perbaiki sholatnya. Di bulan Ramadan ini. Ini sebagai momentum kita memperbaiki kualitas sholat kita. Tadi anak sudah minta kepada pihak masjid, ya kalau bisa sholatnya ya ditambah bacaan Qur'annya. Tapi orang bebas. Ana ngasih masukan kepada DKM masjid tempat Ana, mereka mengatakan, enggak Ustaz, kesian jamaahnya Ustaz. Ya sudah, kalau kesian sama jamaahnya. Kita bisa sholat di tempat lain, kita bisa sholat sendiri. Ketika antum melihat masjid, enggak Ustaz, masjid kayaknya memang memperhatikan jamaahnya banyak yang tua-tua, fadhol. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan usahakan antum setiap gerakan sholat itu, kalau bacaan sholat itu beragam dari Nabi SAW, antum hafal semuanya. Sehingga antum ganti-ganti. Baca subhana rabbiyal a'la, nanti ganti subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli, kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi pergantian dari satu bacaan ke bacaan lain yang sama-sama sunnah itu membuat antum harus mengingat. Tapi kalau bacaan itu saja, kadangkala nggak, ya khusyuknya akan berkurang. Barakallahu. Walhamdulillah.